takbir. Kepada para hadirin yang masih berdiri, silakan untuk bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya kalau tablik akbar di tempat Ki Oyo paling semangat, kok malam ini lemes ini. Coba saya mau dengar, biasanya hujan pun tetap semangat, betul? Saya ingat tablik akbar di sini tiap tahun, hampir selalu tiap tahun hujan, betul? Tapi tetap semangat atau tidak? Tetap semangat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait, guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan, yaitu Kiai Haji Oyo beserta segenap keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan pesantrennya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dimantapkan langkah kakinya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada kakak saya, panutan saya dan guru saya, Ketua Umum Yayasan Markas Syariah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, beserta segenap para kiai, para habaib yang hadir di sini. Hadir juga di tengah-tengah kita. Di sini ada Habib Saleh Assegaf dari Cirebon, ada para habaib lain, ada Haji Alfan sahabat saya, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya. Hujan turun rahmat Allah, insya Allah semua doa dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini masih semangat apa enggak nih? Jam sabaraha eta? Kata Habib Soleh jam 9 itu jamnya jam di Thailand kelihatannya tuh. Thailand sama Jakarta, Bangkok. Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Saya mau dengar semuanya, mana semangatnya Kuningan? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara,
tadi begitu luar biasa. Uraian yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA tentang bagaimana Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad dan beberapa hikmah yang bisa dipetik di baliknya serta situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, saudara. Itu siapa yang ketawa itu? Nah, coba jangan berisik karena kita mau bicara tentang Rasulullah. Karena kita mau bicara tentang Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, hadirkan adab, hadirkan akhlak, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, bicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi. Tadi Habib Muhammad sudah mengelupas sekelumit tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ini peristiwa luar biasa, saudara, yang andai kata mau dibahas jangankan 1-2 jam, 1-2-3 minggu pun gak akan selesai, saudara. Saking banyaknya hikmah, ibrah, pelajaran yang didapatkan dari Isra Mi'raj Nabi. Sampai-sampai banyak ulama yang secara khusus menulis kitab tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kitab saya bawa di sini satu kitab tabarrukan. Judulnya kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Ini kitab cahaya yang terang benderang dalam menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya sebaik-baiknya manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama ahli hadis, guru dari imam besar kita dan guru dari Habib Quraish Baharun, serta guru daripada para habaib kiai yang ada di Indonesia, termasuk Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Al-Allamah Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaati fi asrih, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan dengan sedikit baca kitab beliau kita mendapat keberkahan hujan rahmat di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya saudara, saya mau soroti ada satu hal aja tentang Isra Mi'raj Rasulullah. Satu hal aja saya mau soroti. Bicara tentang Isra, artinya perjalanan di malam hari secara horizontal. Horizontal atau vertikal kalau melebar? Horizontal dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut Isra. Jelas atau tidak? Kadang orang yang nggak paham dicampur aduk, dipikir Isra Mi'raj ini satu. Padahal bukan. Isra punya makna sendiri, Mi'raj juga punya makna sendiri. Isra adalah perjalanan Rasulullah dengan menggunakan burak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dimensinya masih bumi, saudara. Tapi Mi'raj vertikal ke atas. Mulai dari Masjidil Aqsa, Ardul Ma'raj wal Masra, sampai ke Sidratul Muntaha. Ulama beda pendapat. Kalau tadi masalah Isra, sepakat semua riwayat Isra-nya Rasulullah menggunakan burak. Tapi apakah Mi'raj ke atas juga menggunakan burak? Di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Kita tahunya selama ini dengarnya Mi'raj juga menggunakan burak. Ada pendapat yang mengatakan demikian, tapi kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, riwayat al-masyhur as-sahih annahu ru'ya fil mi'raj, annahu ruqiya fil mi'raj, bahwasanya mi'rajnya Nabi
ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha tidak menggunakan buruk saudara, akan tetapi dengan sulam rabbani, tangga rohani, tangga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini ilmu berharga atau tidak? Alhamdulillah. Bicara soal Mi'raj Nabi saudara, dalam Sahihul Bukhari panjang lebar Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang perjalanan Rasulullah mulai dari langit pertama sampai langit 7 lantas Sidratul Muntaha. Saudara, saya kesempatan ini hanya ingin bahas langit pertamanya saja saudara. Ini belum bicara sampai Sidratul Muntaha. Di kesempatan ini saya hanya pengen bicara langit pertama saja. Karena kalau bicara sampai langit ke-7 nggak selesai-selesai, takutnya nanti khilafnya kawin lagi di Kuningan lagi saudara. Waduh, ada Habib Muhammad mata-mata ini. Bercanda. Takutnya istri saya menonton nanti pulang bisa bahaya ini. Ini kita bicara masalah langit pertama. Begitu Nabi naik langit ke pertama saudara, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketuk itu pintu langit pertama. Ditanya oleh malaikat, siapa di luar? Jibril. Bersama siapa engkau wahai Jibril? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat serentak mengatakan marhaban bihi ahlan. Hayyahullah. Ni'mal maji'u ja. Serentak para malaikat gemuruh menyambut baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau malaikat aja gembira, gemuruh menyambut Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, terus kalau tahu-tahu ada umat Nabi yang kepanasan. Kalau ada orang ngerayain mengingat Isra Mi'rajnya Nabi, berarti lawannya malaikat apa? Orang kompak, lawannya malaikat apa? Lawannya malaikat apa? Bukan aneh yang ngomong ente ya. Malaikat gemuruh menyambut Isra Mi'rajnya Nabi. Lantas kenapa saudara? Masih ada ke umat Nabi Muhammad yang kepanasan begitu ada yang merayakan Mi'rajnya Nabi. Sedangkan dia diam ketika diadakan konser besar-besaran di negara asal madhabnya saudara. Masya Allah, nggak sampai di situ kita lanjutkan. Akhirnya begitu di langit pertama saudara, nanti saya baca sedikit ibarahnya tabarrukan supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa kata Nabi Adam? Fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja marhaban bihi wa ahlan. Selamat datang sebaik-baiknya saudara. Selamat datang sebaik-baiknya penerus. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Lagi-lagi Nabi Allah Adam gemuruh menyambut Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita saudara, bertemulah Rasulullah dengan Nabi Allah Adam. Setelah pertemuan dengan Nabi Allah Adam, di sini Allah memperlihatkan saudara. Allah memperlihatkan pemandangan yang luar biasa. Allah perlihatkan kepada Nabi. Begitu Nabi nengok ke kanan, ada tempat yang begitu terang menerang indah. Ada ruh-ruh yang harum semerbak luar biasa. Begitu Nabi nengok ke kiri, ada tempat yang gelap, bau busuk luar biasa. Itu sampai diriwayatkan saudara, Nabi kalau ngelihat ke kanan ternyata surga. Dhahika wastabsyar. Nabi senang, Nabi gembira lihat umatnya masuk surga. Alhamdulillah. Tapi kalau Nabi kita nengok ke kiri, hazina wa baka. Nabi Muhammad sedih saudara. Nabi Muhammad nangis saudara. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan la arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho ada satupun umatku di neraka. Itulah kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad.
Singkat cerita saudara, setelah Nabi Muhammad lihat yang di sebelah kiri ini ada banyak golongan-golongan. Di antara yang dilihat oleh Nabi di sini disebutkan oleh Abu Yazid Asy-Syami, "Tsumma madha sallallahu alaihi wasallam hunaihatan, fa idza huwa bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun, laisa yaqrubuhu ahad. Wa idza fiha bi akhwinatin 'alaiha lahmun qad arwaha wa antan, indahu unasun ya'kuluna minhu." Faqala ya Jibril, man haula? Qala haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Nabi melihat ke kanan saudara, di sini disebutkan tsumma madha sallallahu alaihi wasallam hunaihatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak bergegas hunaihatan, pelan-pelan. Fa idza huwa bi akhwinatin. Ketika Rasulullah jalan pelan-pelan, ada akhwinah. Akhwinah ini jamaknya khwan, yaitu tempat makan. Kalau kita sekarang nampan, paham atau tidak nampan? Ada nampan, Rasulullah lihat. Di situ ada dua nampan. Nampan yang pertama, ada daging yang sudah dipotong-potong. Daging yang musyarrah. Dipotong-potong, sudah siap saji, enak, lezat, nikmat, tinggal dimakan. Tapi satunya lagi ada nampan saudara. Di nampan yang kedua ini ada daging-daging yang busuk, daging-daging yang sudah berulat saudara, daging-daging yang sudah tidak layak dimakan, baunya busuk luar biasa. Tapi apa yang Nabi lihat? Nabi terheran-heran saudara. Indahu unasun ya'kuluna minhu. Kata Rasulullah terheran-heran, kok ada itu di sekitar daging yang busuk, dikelilingi oleh sekelompok orang yang cukup banyak. Dia makan daging yang busuk, dia tinggalkan daging yang segar saudara. Saya mau tanya orang Kuningan, jawab yang kompak. Kalau orang berakal sehat, berselera normal, ada daging busuk, ada daging segar lezat, kira-kira milih yang busuk atau yang lezat? Orang kompak, busuk atau yang lezat? Milih yang busuk atau yang siap saji? Busuk atau siap saji? Itu kalau orang normal, itu seleranya orang normal. Makanya Nabi heran, ini kok ada sekelompok orang, ada nampan saudara, nampan dikelilingi oleh orang-orang yang lagi makanin daging busuk. Padahal ada daging yang segar, ada daging yang siap saji. Nabi heran. Sampai-sampai Nabi tanya kepada malaikat Jibril saudara. Bagaimana Nabi tanya, ya Jibril man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu yang makan daging busuk padahal ada daging segar? Siapa mereka wahai Jibril? Pemandangan yang aneh ini, fenomena yang unik ini. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah. Enggak ada yang salawat disebut Rasulullah nih. Ya Rasulullah. Haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Mereka ya Rasulullah yang makan daging busuk padahal ada daging segar, ada daging nikmat. Mereka sekelompok dari umatmu ya Rasulullah. Hobinya mereka meninggalkan yang halal, mengambil yang padahal Allah sudah siapkan yang halal tapi suka makan yang Saya mau tanya yang begini kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak? Allah sudah siapkan yang halal tapi tetap melakukan yang haram, ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini yang digambarkan oleh Nabi di neraka saudara. Contohnya bagaimana Habib? Banyak, contohnya banyak. Saya kasih contoh sebagai contoh. Jawab yang kompak, nikah halal atau haram? Nikah halal atau haram? Bahkan ibadah betul. Tapi pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Jawab yang jujur, anak zaman sekarang. Banyak yang milih nikah atau pacaran? Nikah atau pacaran? Udah gitu pacarannya manggil Abi Umi lagi, ye. Lu pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda loh.
Masya Allah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Yatrukunal halal wa ya'khudunal haram. Allah sudah siapkan yang namanya nikah. Halalan, thayyiban, mubarakan. Tapi dia ambil yang haram saudara. Oh, hati-hati apalagi zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang banyak yang modus saudara. Modusnya apa? Ada yang jadi akhi, ada yang jadi ukhti. Betul-betul. Kadang-kadang modusnya ukhti ke majelis taklim yo, goncengan saudara. Buaya. Namanya akhi buaya atau akhi buaya. Ngechat di Facebook, assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Ukhti apa kabar? Baik akhi. Ukhti lagi ngapain? Lagi tahajud akhi. Tahajud jawab pesan dari cowok. Unyil. Habis itu modusnya lebih kenceng lagi. Ukhti, bolehkah kita melanjutkan hubungan ini untuk ta'aruf? Padahal maunya pacaran bukan ta'aruf. Silahkan akhi. Kalau begitu aku minta nomor WhatsApp-nya ukhti. Jawab yang jujur, yang kayak gini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Oh ini akhi silahkan. Begitu dikasih nomor WhatsApp, pertamanya chat. Habis itu, ayo. Habis itu telepon. Habis itu ujung-ujungnya video call, maaf kepencet nggak sengaja. Nggak sengaja dilanjutin sejamnya. Hati-hati saudara, itu namanya yatrukunal halal wa ya'khudunal haram. Yang halal dia tinggalkan, tapi yang haram dia ambil saudara. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk kelompok yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di neraka sedang memakan daging-daging busuk. Na'udzubillah min. Kira-kira contohnya udah cukup atau lanjut? Contohnya udah cukup atau lanjut? Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Jawab yang jujur. Belakangan ini kita didengar di berita, banyak nggak pejabat yang ditangkap gara-gara korupsi? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saya mau tanya, itu koruptor penjahat atau bukan? Koruptor rampok atau bukan? Koruptor maling atau bukan? Gara-gara korupsi jutaan umat Islam di Indonesia, bahkan rakyat Indonesia jadi sengsara saudara. Betul? Masya Allah. Yatrukunal halal, padahal gajinya udah gede. Betul-betul. Betul-betul. Gajinya udah gede. Jadi bupati gajinya gede nggak? Jadi gubernur gajinya gede nggak? Jadi komisaris gajinya gede nggak? Jadi menteri gajinya gede nggak? Gaji itu halal atau tidak? Jawab yang kompak, gaji halal atau tidak? Dia punya gaji yang halal saudara. Andai merasa cukup, sudah lebih dari cukup. Tapi tamak, rakus, dia korupsi duit rakyat saudara. Betul? Makanya kadang kita heran. Indonesia ini kaya, negara kaya, betul? Segala kekayaan rakyat ada di kekayaan alam ada di Indonesia, betul? Indonesia punya emas Indonesia di Freeport nggak habis-habis saudara. Berapa banyak itu emas Indonesia di Freeport? Belum lagi tambang lainnya, belum timah, belum nikel, belum sawit, belum sawahnya, belum peternakannya, berbagai macam kekayaan alam Indonesia. Daratnya, lautnya saudara. Luar biasa. Seharusnya kalau hitung-hitungan saudara, seharusnya kalau lihat kekayaan alam Indonesia, harusnya rakyat Indonesia nggak ada yang miskin, betul? Tapi kenapa rakyat Indonesia banyak yang miskin? Karena banyak korup. Padahal koruptor itu sudah dapat gajinya halal atau tidak? Halal atau tidak? Tapi sudah dapat gaji yang halal tetap makan duit rakyat yang hukumnya haram. Baik korupsi yang ketahuan atau tidak. Hati-hati saudara. Di dunia Anda bisa mengelak,
di dunia Anda bisa ngumpet, di dunia Anda bisa rekayasa, di dunia Anda bisa tutupi, tapi di hadapan Allah tidak bisa, termasuk yang makan daging bangkai di neraka, saudara. A'udzubillah min. A'udzubillah min. Makanya tidak kita doain, mudah-mudahan pejabat-pejabat yang koruptor itu mudah-mudahan doain apa nih? Doain apa nih? Masih mau doain baru keluar penjara baru 2 minggu. Ntar pasal ITE lagi. Kita doain mudah-mudahan yang koruptor-koruptor itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyengsarakan rakyat Indonesia mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu meninggalkan yang halal, melakukan yang haram bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Dosa atau tidak? Siap lakukan yang halal, siap tinggalkan yang haram, siap bertakwa kepada Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Eta jam sabaraha eta? Waduh. Jam 7 ente. Ente kena pasal penyebaran hoax ente. Sabar bentar. Udah setengah 12. Masih semangat. Yakin. Udah malam. Sabodo teuing. Ujah. Sabodo teuing. Dingin. Sabodo teuing. Ngantuk. Masih semangat. Yakin. Betul. Saya mau dengar kuningan semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Makanya saudara bicara soal ketakwaan kepada Allah. Ini adalah kunci kemenangan perjuangan kita, saudara. Kenapa umat dari Sabang sampai Merauke banyak yang berdoa luar biasa, menangis. Tapi zahirnya kelihatannya kok perjuangan kita belum menang-menang. Walaupun kita nggak tahu, kadang-kadang Allah memberikan kemenangan min haitsu la nadri. Dari sisi-sisi yang kita nggak tahu. Anda istiqomah berjuang saja itu sudah menang namanya, saudara. Menang itu nggak harus dapat kursi, nggak harus dapat jabatan, nggak harus. Anda istiqomah berjuang, bertakwa kepada Allah itu namanya sudah menang. Tapi timbul tanda tanya. Kenapa kok makin kemari umat makin terpuruk? Makin kemari umat makin terpuruk. Makin kemari umat makin ditindas, ekonominya ditindas, saudara. Tertinggal ekonominya. Politiknya tertinggal. Sosialnya tertinggal. Pendidikannya tertinggal. Saudara, jangan-jangan masalahnya di takwa, saudara. Makanya saya kemarin diperlihatkan oleh Habibana, guru kita Habib Quraisy Baharun, mudah-mudahan Allah panjangkan dan sehatkan umur beliau insyaallah. Allah berikan beliau afiah tamah. Amin ya rabbal. Saya diperlihatkan video seorang ulama besar, alim kabir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir, tempat Habib Muhammad belajar. Ini video termasuk video beliau di akhir-akhir hayatnya. Beliau ditanya tentang kekalahan umat Islam di berbagai aspek. Apa kata beliau? Allah itu sudah janji. Jundullah, yang namanya pasukan Allah pasti ghalibun, pasti menang, gak akan kalah. Pejuang pasukan Allah pasti menang, gak akan kalah. Tapi ada syaratnya. Syaratul jundiyah harus dipenuhi, saudara. Syarat Anda sebagai pasukan Allah yaitu takwa kepada Allah, patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah, wajib dipenuhi. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi sampai mengatakan apa, saudara? Bahkan di tengah-tengah keberadaan Nabi pun, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, mudah-mudahan menyebut nama beliau turun rahmat Allah. Ini wali besar ini orang, saudara. Di tengah-tengah keberadaan Nabi pun di perang Uhud, saudara. Ketika ikhtalla syaratul jundiyah, ada satu syarat pasukan Rasulullah yang tidak terpenuhi, yaitu kepatuhan kepada Nabi. Satu syarat tidak terpenuhi. Di tengah-tengah keberadaan Nabi pun umat Islam terpukul mundur kalah, saudara.
Kenapa? Karena syaratul jundiyah tidak terpenuhi. Syarat Anda sebagai pasukan Allah yang bertakwa kepada Allah tidak terpenuhi, saudara. Jangan sampai ulama kita Habib Rizik berjuang habis-habisan di penjara, di borgol. Ketika ditangkap saudara pakai pakaian tahanan saudara, kita melihatnya di TV menangis. Berapa juta pasang mata yang malam itu menangis saudara. Melihat tangan beliau di borgol, pakai pakaian tahanan. Padahal beliau ulama, beliau pewaris Nabi. Saya mau tanya, Habib Rizik itu pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Apa pantas beliau di penjara? Apa pantas beliau dihinakan? Apa pantas beliau diperlakukan demikian? Saya mau tanya, Habib Rizik itu berjasa atau berdosa? Terhadap Indonesia berjasa atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Saudara, jangan sampai ulama kita berkorban mati-matian saudara. Tapi ternyata kita menjadi penyebab kekalahan. Sayyidina Umar bin Khattab, seingat saya riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab, pernah suatu saat radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab dalam peperangan. Beliau ketika perang saudara, heran, ini kok kemenangan belum juga datang. Padahal biasanya cepat menang. Ini heran, kemenangan kok belum juga datang saudara. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab cari tahu penyebabnya. Apa ini penyebab umat Islam kalah? Diselidiki oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melakukan sidak, tahu sidak? Datang tiba-tiba mendadak. Di malam hari, beliau sidak itu kemah-kemah daripada pasukan umat Islam. Ketika waktu tahajud saudara, beliau lihat semua kemah tahajud, semua kemah ibadah, semua kemah bertadarruk kepada Allah, kecuali ada satu kemah yang masih tidur. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab begitu lihat, oh gara-gara ini nih kemenangan Allah belum datang ke kita. Gara-gara ini nih kemenangan Allah tertunda. Akhirnya dibangunkan itu kemah. Mereka ikut tahajud, mereka ikut tadarruk kepada Allah, mereka ikut berzikir, mereka ikut uzlah. Saudara, apa yang terjadi? Begitu syaratul jundiyah terpenuhi, syarat pasukan Allah terpenuhi, datanglah kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya hati-hati, jangan sampai ulama kita berkorban tapi ternyata kekalahan disebabkan dari kita sendiri saudara. Jangan sampai kita teriak berjuang tapi ada yang gak sholat. Tidak sholatnya kamu menyebabkan musuh menjadi menang saudara. Jangan sampai kita berjuang tapi ada yang berzina, ada yang mendekati zina, yang kau lakukan menyebabkan musuh menang. Jangan sampai kau berjuang tapi kau tetap makan bunga bank, tetap makan riba. Bagaimana kau menang sedangkan kau diperangi oleh Allah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kemarin indah sekali apa yang disampaikan oleh guru saya, Syekh Al-Habib Abdullah Al-Muhdar dari Tarim. Beliau ketika berbincang-bincang saya mengatakan nuridun nasr wa ahmalna syurutan nasr. Kita bicara pengen kemenangan tapi kita abaikan syarat kemenangan. Apa syarat kemenangan? Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ar-ruju' ilallah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat mulai detik ini. Jangan sampai gara-gara dosa kita perjuangan kita jadi kalah saudara. Jangan sampai gara-gara dosa kita perjuangan kita jadi hancur. Jangan sampai gara-gara dosa kita ulama kita yang jadi korbannya saudara. Betul? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti orang yang meninggalkan sholat bawa sial atau tidak? Orang yang bermaksiat bawa sial atau tidak? Yang melakukan perzinahan bawa sial atau tidak? Yang tidak patuh perintah Allah bawa sial atau tidak? Yang melanggar perintah Allah bawa sial atau tidak? Siap patuh perintah Allah, siap jauhi larangan Allah, siap jadi pasukan-pasukan Allah, siap bela agama, siap bela negara. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya pengen mengutip satu cerita menarik sebelum saya lanjutkan ini.
Tapi kelihatannya udah pada lemes ini. Hah? Masih semangat? Yakin? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau kutip satu cerita menarik terkait perjuangan kita, saudara. Sebagian di sini ada yang hadir niatnya sebenarnya bukan dengar ceramah, pengen dengar cerita Habib di penjara bagaimana dulu. Bentar belakangan bu, biasanya ibu-ibu tuh. Belakangan bu, doain mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah insyaallah bu. Amin ya rabbal alamin. Saya mengutip satu cerita yang menarik, penuh hikmah. Andai Anda pegang teguh ini sampai akhir hayat Anda, maka ini akan menjadi penyebab datangnya kemenangan Allah dan Anda akan bahagia dunia dan akhirat, saudara. Al-Imam Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu, seorang ulama sufi dari kalangan salaf. Ibrahim ibn Adham ini didatangi oleh seseorang yang ahli maksiat. Akhirnya saudara, orang ini nanya kepada Sayyidina Ibrahim ibn Adham, wahai Imam Ibrahim ibn Adham, saya mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya saya tidak maksiat lagi. Pertanyaannya supaya tidak maksiat, tapi Ibrahim ibn Adham cerdas. Ulama-ulama itu cerdas. TikToknya cepat saudara, bukan TikTok aplikasi ya. Maksudnya tuh responnya tuh cepat saudara, daya tangkapnya. Ibrahim bin Adham tahu kalau dibilangin cara supaya nggak maksiat lagi, dia bakal maksiat lagi. Tapi sebaliknya dikasih tahu. Anda pengen tahu, kata Ibrahim bin Adham, saya punya syarat-syarat. Manakala Anda penuhi syarat-syarat tersebut, Anda bebas maksiat sepuasnya. Wah. Kira-kira orang Kuningan mau tahu nggak syaratnya apa? Ada syarat-syarat, kalau dilakukan maka bebas maksiat sepuas. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Yang teriak enak udah dipikiran macam-macam nih, kalau syarat saya penuhi pulang saya mau begini. Wah menarik, wah yang benar Ibrahim bin Adham, iya. Yang terjemahnya saya kasih bumbu-bumbu dikit nih, tapi insya Allah nggak keluar dari substansinya. Yang benar Ibrahim bin Adham, iya betul. Apa syaratnya? Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, syarat pertama nih, perhatikan baik-baik. Syarat keberapa? Orang kompak, syarat keberapa? Pertama, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, silahkan makan dari selain rezeki Allah. Waduh. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Siapa yang kasih kita rezeki? Orang kompak, siapa yang kasih kita rezeki? Rezeki nggak hanya uang, saudara. Iman itu rezeki. Sehat itu rezeki. Duduk bersama orang soleh itu rezeki. Berada di barisan para pejuang itu rezeki. Jawab yang kompak, siapa yang kasih rezeki? Orang kompak, siapa yang berikan kita rezeki? Siapa yang bisa berikan kita rezeki? Siapa yang maha memberikan kita rezeki? Kalau Allah mau memberikan, apa bisa ada yang menghalangi? Kalau Allah tidak memberikan, apa ada yang bisa memberikan? Siapa yang maha memberikan rezeki? Takbir. Sallu ala Nabi. Waduh, jadi syarat pertamanya ini susah atau gampang? Bahkan wah saya nyerah Imam Ibrahim. Syarat pertama saya nyerah. Kalau di kuis pas. Family 100 lah. Ketahuan nih lahirnya udah tua nih. Family 100 sudah lama tuh. Ya udah, Ibrahim bin Adham syarat keduanya apa? Ya udah, kata Ibrahim bin Adham, syarat keduanya kalau kamu bisa lakukan silahkan. Silahkan kalau kamu bisa lakukan, walaupun kamu masih makan rezeki Allah, tapi kalau kamu bisa lakukan, silahkan kamu bermaksiat sepuas-puasnya. Apa syarat yang kedua? Wah, dengan penuh harapan ya dia. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, silahkan tinggal di selain bumi Allah. Wah,
Kira-kira bisa atau tidak? Jawab yang kompak, bisa atau tidak? Apa ada selain buminya Allah? Bumi ini milik siapa? Milik siapa? Meskipun negara-negara adidaya yang merasa dirinya kuat, hebat, kendalikan dunia, hakikatnya milik Allah. Saudara, makanya ulama-ulama kita dulu para pendiri bangsa orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Ketika merumuskan dasar negara, ada ulama-ulama diantaranya Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir, ada Haji Agus Salim. Mereka orang-orang cerdas. Mereka sadar ilmu hakikat makrifat, saudara, bahwasanya bumi ini adalah milik Allah. Makanya begitu dirumuskan Pancasila sebagai warisan pendiri bangsa, apa sila pertama? Jawab yang kompak, apa sila yang pertama? Orang kompak, apa sila yang pertama? Secara tidak langsung para ulama kita ingin mengingatkan Indonesia dengan gunung-gunungnya yang tinggi, lautannya yang luas, alamnya yang indah, tidak lain dan tidak bukan adalah milik Allah. Kalau begitu para pendiri bangsa kita hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Dan secara tidak langsung, saudara, mereka pengen ingatkan secara tidak langsung dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa bahwasanya bumi milik Allah. Maka oleh karena itu di negara ini tidak boleh ada aturan yang melanggar aturan Allah, saudara. Betul, betul. Habib, kalau terlanjur ada aturan yang melanggar aturan Allah, bagaimana? Ya rubah, saudara, rubah. Bisa lewat judicial review, bisa lewat revisi, banyak jalan perjuangan untuk perubahan. Haram kita patuhi segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib kita mengikuti aturan negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti bumi milik siapa? Langit milik siapa? Kalau kita tinggal di bumi Allah, apa pantas kita bermaksiat kepada Allah? Apa pantas kita bermaksiat kepada Allah? Makanya saya kadang-kadang, saudara, saya kecewa. Ada orang yang merasa diribetkan dengan syariat, saudara. Ada orang-orang yang kerja di kantor, kuliah di kampus, atau kerja atau punya jabatan merasa sombong. Begitu ngaji sama kiai, oh ribet banget sih nih kiai. Ini hukum kok ribet banget sih. Ini hukum kok rumit banget sih. Apa ini agama mau mengatur-ngatur kita? Agama jangan mengatur ruang privasi kita dong. Agama jangan mengatur kebebasan kita dong. Ada orang ngomong begitu, saudara. Saya mau jawab, saudara. Jawabannya gampang, sederhana. Anda ini diciptakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih perumpamaan. Andai kita tinggal di suatu negara, negara itu punya aturan, wajib gak kita ikut aturannya? Wajib, saudara. Kenapa? Karena negara itu tujuan adanya negara menertibkan rakyat supaya nggak kacau balau. Makanya fardu kifayah hukumnya mendirikan negara, saudara. Adanya negara itu fardu kifayah hukumnya. Nggak bisa orang itu hidup tanpa negara. Makanya kalau aturan yang nggak bertentangan dengan Allah, wajib ditaati, saudara. Karena kita hidup dalam sebuah negara. Contoh yang lebih gampang lagi, kalau ada orang yang kerja di kantor. Setiap kantor ada aturannya atau tidak? Ada aturan. Kalau ada orang kerja di satu kantor, wajib nggak diikut aturan kantor tersebut? Wajib. Kalau ada pegawai ngelanggar aturan kantor tersebut, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Naik pangkat atau dipecat? SP1, SP2 pecat, saudara. Kenapa ngelanggar aturan kantor? Karena ngerasa kantornya berjasa. Gaji dia, ngasih duit dia ikut tuh dengan aturan. Bahkan keluarga pun kadang-kadang punya aturan. Kau masuk ke sekolah, sekolah punya aturan. Hei, kau mau taat aturan kantor, kau mau taat aturan negara, kau mau taat aturan sekolah, tapi kenapa kau tidak mau taat aturan Allah? Padahal kau napas dari Allah, kau hidup dari Allah, kau ada di bumi Allah. Kenapa kau tidak mau taat aturan Allah? Takbir, takbir. Maka saya mau tanya, kalau begitu, kalau ada orang yang terang-terangan menantang aturan Allah, kurang ajar atau tidak?
tinggal di bumi Allah tapi nggak sopan menantang aturan Allah. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kalau begitu juga saya mau tanya, kita tinggal di bumi Allah tapi kita bermaksiat kepada Allah, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Apa kita bisa menghindar dari bumi Allah? Mau dimanapun tempatnya saudara, mau di tempat jin buang anak sekalipun saudara. Lagi ramai urusan jin buang anak. Tapi saya nggak nyebut lokasi ya. Mau di tempat jin buang anak sekalipun saudara, tetap itu adalah bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kau tidak bisa abaikan aturan Allah sang pemilik bumi. Alhamdulillah. Itu syarat yang keberapa tuh tadi tuh? 2. Bisa nggak dipenuhi? Bisa nggak dipenuhi? Nggak bisa. Berarti kalau mustahil boleh nggak kita bermaksiat kepada Allah? Nggak boleh. Syarat yang ketiga, ya udah silahkan saya. Syarat yang ketiga, yang 2 saya pasrah, katanya orang. Apa syarat yang ketiga supaya bebas maksiat? Syarat yang ketiga, silahkan kamu maksiat sepuasmu dengan syarat kau bisa luput dari pandangan Allah. Masya Allah, jawab yang kompak. Apa bisa kita luput dari pandangan Allah? Ketika kita sendiri di kamar sedang berduaan hanya dengan handphone, bisa mengakses apapun yang tidak diridhoi oleh Allah, yang membuat mata kita nanti diharamkan memandang Nabi Muhammad. Pada saat itu Allah melihat atau tidak? Allah melihat atau tidak? Ketika Anda merampas apa yang bukan hak Anda, ketika itu Allah melihat atau tidak? Allah melihat atau tidak? Makanya ketika kita belajar sifat-sifat wajib, jangan cuma dipelajari tapi renungi dalam kehidupan kita saudara. Kita belajar sifat 20. Wujud kidam baqa, qiyamuhu wahadaniyah, ilmun hayat sama, qadiran aliman sami'an basiran. Ada basar, ada basir. Basar, Allah itu basir. Allah punya sifat basar, karenanya Allah basir. Allah maha melihat, artinya apa Allah maha melihat? Tidak ada satu jengkal pun, bahkan satu titik pun yang luput dari pandangan Allah. Saudara, kenapa kita malu bermaksiat di depan makhluk saudara? Depan guru kita nggak berani bermaksiat. Depan orang tua kita nggak berani bermaksiat saudara. Depan orang yang kita segani kita nggak berani bermaksiat. Bahkan aturan manusia sekalipun kita nggak berani langgar depan orang yang kita segani saudara. Tapi kenapa? Kita tahu Allah melihat, Allah basir, tapi kita tetap langgar perintah Allah saudara. Kita tetap langgar perintah Allah, padahal Allah melihat kita seakan-akan Allah, kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, amin. Makanya saya mau tanya, kira-kira syarat yang ketiga jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Apa ada yang luput dari pandangan Allah? Apa ada yang luput dari penglihatan Allah? Kalau begitu jika kita selalu dipandang oleh Allah, apa pantas kita bermaksiat kepada Allah? Apa pantas bermaksiat kepada Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Syarat keberapa tuh? 3. Tadi syarat yang ketiga, berarti tinggal 2. Tahun depan aja deh yang 2 dah. Ini mulai gerimis lagi nih. Masih semangat? Tahun depan biar diundang lagi Mak Yoyo. Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Yang keempat saudara, ya udah ini putus asa nih orang. Ya udah Syekh, silakan syarat yang keempat. Apa mudah-mudahan saya bisa syarat yang keempat. Kata Ibrahim bin Adham, ya udah silahkan kamu makan rezeki Allah nggak apa-apa. Kamu tinggal di bumi Allah nggak apa-apa. Kamu di bawah pengawasan Allah nggak apa-apa. Silahkan kamu bermaksiat dengan syarat kamu bisa mengundur kematian. Waduh, jadi begitu malaikat Israel datang, il. Nanti dulu saya mau tobat dulu ya. Lu pikir malaikat Israel temen lu?
Yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, saudara. Nggak bisa mundur sedetik pun, saudara. Kita nggak tahu kapan kita mati. Andai orang yang semalam mati, besok pagi dia bisa berbicara, mungkin dia mengatakan apa? Saya nggak pernah menyangka bahwasanya semalam saya mati. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan kalau kamu mau maksiat silakan bebas, tapi syaratnya kamu bisa mengundur kematian. Bisa nggak ngundur kematian? Bisa nggak ngundur kematian? Kalau nggak bisa kemundur kematian, saudara, maka jangan coba-coba maksiat dan akhirnya nihul khotimah, na'udzubillah min dalik. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati tergantung bagaimana hidupnya. Hidupnya baik, maka matinya akan baik. Tapi hidupnya buruk, na'udzubillah min dalik, biasanya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Makanya kalau kamu nggak pernah bisa ngundur kematian, jangan pernah maksiat. Siapa yang tahu? Ketika maksiat itu kamu lakukan, nyawa kamu dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua dapatkan husnul khatimah. Udah 4 syarat nyerah dia. 1 udah terakhir udah. Apa syarat yang terakhir? Syarat terakhir yang keempat. Silahkan udah nggak apa-apa. Kamu mau makan rezeki Allah silahkan. Kamu mau hidup di buminya Allah silahkan. Kamu mau ada dalam pandangan Allah silahkan. Kamu nggak bisa mundur kematian nggak apa-apa. Kamu tetap boleh maksiat. Yang penting syarat yang kelima bisa kau lakukan. Apa syarat yang kelima? Syarat yang kelima, saudara, kalau kamu mau bermaksiat, maka pastikan dulu nanti ketika malaikat nyeret kamu di neraka, kamu bisa begulat ngalahin malaikat sehingga kamu masuk ke surga. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Betot-betotan malaikat. Bisa apa kagak? Bisa atau tidak? Kalau malaikat diperintahkan Allah untuk nyeret kamu ke neraka, apa bisa kamu bertahan? Apa bisa kamu melawan? Tidak bisa, saudara. Makanya kalau nggak bisa jangan pernah maksiat, udah saudara, jangan pernah maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadallah, orang ini yang tadi tanya ke Ibrahim bin Adham, begitu dia dengar 5 ini, ya Allah, dia merenung, ya Rabb. Ya Rabb, saya makan dari rezekimu ya Allah. Saya makan dari rezekimu ya Allah. Saya tinggal di bumimu ya Allah. Saya tak luput dari pandanganmu ya Allah. Saya nggak bisa ngundur kematian. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dari neraka. Maka apa yang membuat saya berani untuk maksiat? Setelah kejadian itu, dia mulazamah terus duduk bersama Ibrahim bin Adham sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saudara. Makanya pada kesempatan ini saya ingin ingatkan semua umat Islam, baik rakyatnya atau pejabatnya, saudara. Baik rakyatnya atau pejabatnya, baik santrinya atau kiainya, baik wataninya atau habibnya, semuanya mulai dari RT, RW sampai presiden, saya ingatkan semuanya, jangan coba-coba kau bermaksiat kepada Allah. Jangan coba-coba kau bermaksiat kepada Allah. Termasuk kemaksiat adalah melakukan kezaliman, saudara. Melakukan penindasan, melakukan perampasan terhadap hak-hak orang. Jangan coba-coba kau lakukan. Kau makan rezeki dari Allah. Kau tinggal di bumi Allah. Kau tidak luput dari pandangan Allah. Kau tidak bisa mengundur kematian. Jangan pernah melawan Allah. Makanya mulai malam hari ini mari sama-sama kita bertobat, saudara. Semuanya taubat, saudara. Kita kembali kepada Allah. Insya Allah Allah berikan kemenangan kepada kita. Dan jangan lupa, tidak cukup tobat, saudara. Tapi syarat kemenangan tetap harus menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Itu syarat kemenangan. Kau mau menang, cuma tobat saja, tapi kau diam lihat kezaliman. Apa kata Nabi? Idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim, faqtud minha. Kalau umatku udah takut mengatakan kepada orang zalim, hei zalim. Kalau umatku sudah takut untuk meneriakkan kepada orang-orang zalim, maka dicabut keberkahan dari umatku. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan apa? La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indih fayad'u khiyarukum fala yastajabu lakum. Maka amar ma'ruflah kalian, nahi munkarlah kalian. Kalau tidak, maka hati-hati akan datang hukuman dari Allah. Kalau hukuman dari Allah datang, orang-orang baik, kiai sekalipun, saudara, habib sekalipun, jidatnya sampai gosong sujud sekalipun,
nggak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kemunkaran didiamkan, kema'rufan tidak ada yang menyerukan. Makanya umat Islam jangan pernah mundur, saudara. Saya 2 minggu yang lalu baru keluar dari penjara, saudara. Imam besar kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Jasad beliau di penjara, tapi semangat beliau ada di tengah-tengah kita, betul. Beliau tidak pernah mengharapkan jabatan, betul. Beliau tidak pernah merampas uang rakyat, betul. Beliau tidak pernah menyengsarakan rakyat, betul. Beliau tidak pernah memusuhi orang-orang baik, betul. Yang beliau perjuangkan cuma bagaimana NKRI baik, NKRI selamat, NKRI sentosa, NKRI berkah. Makanya saya mau tanya sekali lagi, saudara. Saya ini dilema. Saya setahun bersama beliau di dalam, saudara. Hampir setahun, saya dilema. Saya keluar antara senang dengan sedih. Senang karena bisa bertemu anak istri tercinta, ibu-ibu saya tercinta. Saya bisa bertemu para habaib, para alim ulama, bisa kesana kesini, senang. Tapi sedih karena harus meninggalkan separuh daripada jiwa saya di dalam, saudara. Makanya saya mau tanya sekali lagi, kita minta sama Allah, mudah-mudahan beliau dibebaskan oleh Allah. Saya minta umat Islam bersaksi. Saya mau tanya, apakah pantas beliau di penjara? Kurang kompak, apakah pantas beliau di penjara? Apakah pantas beliau untuk dipenjara? Saya mau tanya, beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Beliau berdosa atau berjasa? Beliau berdosa atau berjasa? Beliau berdosa atau berjasa? Siap berjuang bersama beliau, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila, siap tegakkan syiar Allah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan seperti yang tadi dijelaskan Habib Muhammad, mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima betul-betul sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syuhadahul akhirah, di dunia diperlakukan sebagai jenazahnya secara hukum tidak seperti syuhada, tetap dimandikan, tetap disolati. Karena kalau orang yang syahid di medan perang lawan kufar seperti perang di zaman Nabi atau perang yang di Palestina yang betul-betul perang dilawan Israel, itu yang syahid di medan perang, itu jenazahnya nggak dimandikan, langsung dalam bajunya yang penuh darah dikafani, langsung dikubur, saudara. Nggak dimandikan, nggak disolati lagi karena udah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syahidul akhirah, kalau kita ngaji di fikih, ada jenis syahid namanya syahidul akhirah. Di dunia diperlakukan seperti orang bukan syahid biasa. Dia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tetap dia dimandikan, disolati. Tapi di akhirat mendapat pahala syahid. Siapa mereka? Banyak. Banyak. Ente kalau ngaji kitab fikih nggak usah yang gede-gede, Fathul Qorib aja dah sama hasiahnya Bayjuri. Begitu bicara tentang syuhada wal akhirah, banyak. Belum lagi kitab-kitab fikih lainnya, saudara. Di antara syuhada wal akhirah adalah man qutila zulman. Orang yang dibunuh dalam keadaan zalimi, dizalimi. Seharusnya tidak boleh dibunuh, tapi dia dibunuh. Maka dia dihukumi sebagai orang yang syahid di akhirat, diangkat derajatnya di akhirat sebagai orang-orang yang syahid. Apalagi ketika mengawal anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita doakan, mudah-mudahan orang-orang yang membunuh para syuhada ini mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah, sehingga dia mau buka mulut dan bertobat di dunia sebelum penyesalan di akhirat. Tapi kalau memang tidak mau, tidak ada keinginan baik, mudah-mudahan dibongkar seluas-luasnya oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Al-Hadihinni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir sebagai penutup, saudara, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita bacakan shalawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Saya mau baca, semuanya baca. Hadroh baca, tapi backing vokal jangan ada yang baca. Biar jamaah aja di backing vokal, kita goncangkan Kuningan dengan shalawat Badar. Setuju? Shalawat Badar itu tawassul bi ahlil Badar. Dengan niat apa? Dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, Allah menolongkan pertolongannya kepada kita.
Allah menolongkan pertolongannya kepada imam besar. Allah menolongkan pertolongannya kepada para ulama-ulama kita. Allah menolongkan pertolongannya kepada Indonesia. Mudah-mudahan NKRI tercinta berkat Rasulullah dan Ahlul Badar dijaga dari orang-orang yang punya niat jahat terhadap NKRI, yang punya niat busuk terhadap NKRI, yang memperkaya diri dengan menyengsarakan rakyat. Mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau tanya semua, siap goncangkan Kuningan dengan salawat Badar? Kurang keras, siap goncangkan Kuningan dengan salawat Badar? Saya mau tanya, kira-kira umat Islam masih semangat atau berjuang atau tidak? Kurang kompak, masih semangat berjuang atau tidak? Masih solid atau tidak? Masih kompak atau tidak? Saudara, perjuangan tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi saudara, perjuangan tidak boleh berhenti. Mau dibunuh, mau dipenjara, mau dicaci, dimaki, dihina, dibunuh sekalipun, tidak boleh berhenti sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sama-sama kita baca salat Badar semuanya yang kompak. Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut. Nanti setelah salat Badar kita sambung dengan salawat asghil. Mudah-mudahan orang-orang zalim ini dibenturkan satu sama lain sehingga kita diselamatkan dari tengah-tengah mereka. Setelah salawat asghil kita baca salawat nariyah dengan niat insyaallah yang punya hajat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat guru-guru kita, para ulama kita, insyaallah berkat salawat nariyah. Dan terakhir kita tutup dengan mars aksi bela Islam untuk bangkitkan kembali semangat perjuangan kita jaga agama, jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap goncangkan Kuningan dengan salawat Badar? Orang keras, siap goncangkan Kuningan dengan salawat Badar? Ayo hadro ikut, hadro tapi backing vokal jangan ikut. Semuanya jamaah. Salatullah. Duduk, duduk. Mullah, tetap duduk. Yang laki, yang perempuan, keluarkan suaranya semua. Kurang keras suaranya, keluarkan. Salatullah. Angkat tangan minta kepada Allah semua. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna ya Rabb mujahidin lillah bi ahlil. Minta sama Allah, tadahkan tangannya. Salatullah. Lebih kompak lagi. Ilahi salimil ummah minal afa. Allah ilahi salimil ummah minal afa. Wa min hammin wa min ghumma bi ahlil. Ya Allah, salatullah. Suaranya kurang keluar. Kuningan suaranya mana? Kurang keluar semua. Tahan dulu, tahan. Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma Allah wa balighna Ramadana bi ahlil badari ya Allah. Salatullah.
يا رب اشغل الظالمين بالظالمين يا الله يا رب اللهم اهلك الظالمين بالظالمين يا الله واشغل واخرجنا إن وعلى أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه salawat nariahnya semua Allahumma salli salatan Allah taman ladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju farij kurbana ya Allah waqdi hawaijana ya Allah wa anil raghaibana wa hassin khawatimana bi barakat Muhammad Allah biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin kulli semuanya sama-sama aksi bela Islam Al-Quran Imam keluarkan suaranya Kuningan semangatnya negeri kita berkah berkat Al-Quran Al-Quran satukan kami Al-Quran Imam kami semuanya aksi bela Islam aksi bela Islam aksi bela Islam Allah Allahu Akbar aksi bela Islam semua Kuningan angkat tangan semua takbir Allahu Akbar sekali lagi lebih keras Al-Quran Imam kami unsurna bil Quran ya Rab farij alaina wa ala imamina bi barakatil Quran ya Allah innama sujina lidifa'ihi lil Quran fafarrij anhu bil Quran ya Rab Al-Quran Allah Al-Quran Al-Quran satukan kami semua aksi bela Islam aksi bela Islam semua angkat tangannya terakhir semua angkat tangannya Kuningan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar. Umat Islam Kuningan siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela syariat, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela imam besar, siap bela NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqyan wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al lana min kulli ma ahammana wa qarabana min amri dunyana wa akhiratina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib waghfir lana dhunubana wa thabbit raja'aka fi qulubina waqta'hu mimman siwak hatta narju ahadan ghairak ya rabbal alamin. Allahumma inna maghlubun fantasir warham qulubana al-munkasirah ya arhamar rahimin waqdi lana wa liwalidina wa lil walid al-hibr al-shab wa li masyayikhina wa li ahbabina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta hajatnya semua sama Allah. Ini turun hujan tanda doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semua minta, jangan bersuara, minta semua hajat kepada Allah. واقض لنا ولوالدينا ومشايخنا ونبحبنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكونا صالحة وعلمنا والوالد الحفظ الشهاب وعلمنا والقطب الحب بكر بن عبد الله العطاس وعلمنا وقطب الزمان جامعا شاملا لخيرات الدنيا والآخرة ولا حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ya kana abdu ya kana sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Terakhir kita minta jangan bubar dulu.